Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah jam'an marhuman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat afiat, nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Sehingga di hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan segala kewajiban, titah dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di bulan ini kita berada di bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan yang agung, yaitu bulan suci Ramadan. Semoga bulan Ramadan tahun ini menjadi bulan Ramadan yang jauh lebih baik, lebih sempurna dari tahun-tahun sebelumnya. Hadirin jamaah kuliah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kajian kali ini kita akan membaca sebuah kitab Nasaihul Ibad yang disusun oleh seorang ulama besar, Syekh Muhammad Nawawi Ibni Umar Al-Jawi Al-Bantani. Kita akan baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fal maqalatul ula minal munabbihat ats-tsunaiyah ma ruwiya 'anil nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala khaslatani la syai'a afdala minhuma al-imanu billahi wan naf'u lil muslimina bil maqali aw bil jahi aw bil mali aw bil badani. Hadirin, di dalam makalah yang pertama dari kitab Al-Munabbihat alal Istidad Liyaumil Ma'ad yang berisi dua nasihat apa yang pernah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi pernah mengatakan, khaslatan, ada dua perkara, la syai'a afdala minhuma, tidak ada satu pun yang dapat mengungguli, yang dapat mengalahkan dua perkara ini. Jadi dua perkara ini merupakan dua hal yang betul-betul luar biasa fadilahnya. Apakah dua perkara ini? Yang pertama, al-imanu billah, yaitu iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman itu artinya ma'rifatun bil jinan, ma'rifat di dalam hati. Wa qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan dengan membaca dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa amalun bil arkan,
Dan iman itu adalah merupakan amal perbuatan kita dengan seluruh anggota tubuh ini. Nah, jadi iman ini merupakan pondasi. Iman ini merupakan dasar yang harus kita miliki, yang harus kita perkokoh dan kita perkuat. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dulu di awal permulaan Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah selama kurang lebih 13 tahun. Nabi membina umat, mengajarkan umat agar bertauhid, agar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan kalimat tauhid, kalimat iman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi iman merupakan sesuatu yang paling berfaedah, paling berharga, paling bernilai. Yang kedua adalah wan naf'u lil muslimin. Bermanfaat, berbuat baik terhadap sesama umat Islam. Hidup ini akan lebih bermakna, hidup ini akan lebih berfaedah kalau memang kita hidup ini bermanfaat untuk orang lain. Bagaimana cara memanfaatkan diri ini untuk orang lain? Di dalam kitab ini dijelaskan bil maqal. Bisa dengan ungkapan kita, bisa dengan ucapan kita, dengan kalam-kalam kita yang baik, berikan kemanfaatan. Ada orang dengan cara dakwah, dengan cara menyampaikan tausiah. Ini merupakan bagian daripada kemanfaatan hidup di alam dunia ini. Yang kedua, biljah. Manfaat hidup ini bisa dengan wibawa, bisa dengan kedudukan. Kita jadi RT, ayo fungsikan kedudukan RT-nya manfaat untuk orang lain. Jadi lurah, jadi camat, jadi gubernur, jadi bupati, jadi presiden sekalipun. Bagaimana kita bisa memanfaatkan diri ini agar hidup ini bermanfaat untuk orang lain. Wan naf'u lil muslimin. Dengan kedudukan, dengan pangkat, dengan jabatan. Tanda tangan kita betul-betul bermakna untuk kebaikan. Tanda tangan kita bermakna untuk kemaslahatan umat. Jangan sampai kedudukan yang kita miliki, jabatan yang kita punya, tanda tangan yang begitu berharga yang kita miliki justru menyengsarakan umat. Ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Tidak bisa dengan ucapan, tidak bisa dengan kedudukan, au bil mal. Bisa hidup ini manfaat dengan harta yang kita miliki. Bagaimana kita memanfaatkan harta yang kita miliki untuk kemaslahatan umat, untuk kemanfaatan, dengan sedekah, dengan infaknya. Ayo kita tingkatkan, mumpung berada di bulan Ramadan yang mulia, berada di bulan Ramadan yang suci ini, perbanyak mengeluarkan harta, perbanyak sedekah apa yang kita miliki agar hidup ini betul-betul bermakna dan berarti. Au bil badan. Gak sanggup dengan harta, gak sanggup dengan kedudukan, gak sanggup dengan nasihat. Kita punya badan, punya fisik, yang penting hidup ini bermanfaat untuk orang lain. Ada kerja bakti, kita ikut. Ada bersih-bersih di halaman masjid, kita ikut. Yang penting hidup ini betul-betul manfaat. Jadi kata Nabi, dua hal ini tidak ada yang bisa mengungguli. Tidak ada yang bisa mengalahkan keutamaannya. Iman kepada Allah dan bermanfaat terhadap sesama umat muslim. Kalau kita melihat dari hadis ini,
Di sini ada dua hubungan yang erat, yaitu hablum minallah dan hablum minan nas. Nah, jadi kalau kita melihat dari konteks hadis ini, yang mana dua hal ini merupakan dua hal yang paling afdal, dua hal yang paling utama, yaitu iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hidup ini bermanfaat untuk orang lain. Berarti di sini ada dua hubungan yang begitu erat. Yang mana yang pertama adalah hablum minallah dan yang kedua adalah hablum minan nas. Dua ikatan ini tidak boleh hilang, tidak boleh lenyap di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memperbaiki hablum minallah kita? Bagaimana kita memperbaiki hablum minan nas kita? Sebab kalau seandainya hablum minallah kita baik, tapi hablum minan nas kita tidak baik, itu pun tidak akan ada kesempurnaan di dalam hidup ini. Begitupun sebaliknya, hablum minan nas kita baik, tapi hablum minallah kita tidak baik, maka tidak akan ada kesempurnaan di dalam hidup ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti daripada hadis ini, yuk mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tingkatkan hidup ini menjadi orang yang paling manfaat untuk orang lain. Insyaallah untuk kajian selanjutnya kita akan membahas tentang dua hal yang lebih buruk, lebih jelek dibandingkan yang lainnya. Berbanding terbalik dengan yang kita kaji hari ini. Yang pertama, iman kepada Allah dan manfaat untuk orang Islam. Apakah yang termasuk dua hal yang paling buruk itu? Insya Allah di kajian selanjutnya kita akan lanjutkan kembali. Mudah-mudahan pertemuan kali ini Allah berkahkan kita, Allah berikan sehat afiat, Allah berikan panjang umur untuk kita semuanya. Sampai ketemu lagi di kajian selanjutnya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.